Tuhan, kita mau mulai sekolah minggu kita lagi. Apakah kalian sudah siap? Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi Laut Lebar dan Luas. Ya, masih ingat lagunya? Laut Lebar dan Luas. Laut lebar dan luas, ya. Ini sama-sama. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggi besar, tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya, dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Sekali lagi ya. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggi besar, tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya, dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu yang boleh selalu kami rasakan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan menolong kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Tuhan, tolong Engkau yang memberkati waktu dan hari ini, supaya semua kami yang ikut ibadah hari ini dalam live streaming boleh diberkati Tuhan. Persiapkanlah hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba juga berdoa buat adik-adik, teman-teman dan teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, ada yang punya beban berat. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar kepada mereka dan kesembuhan, memberikan sukacita supaya hari ini juga bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau lanjut nyanyi ya. Kita mau bernyanyi percayalah kalau serta Tuhan dalam kalau serta Tuhan dalam perjalanan, dalam kasih-Nya ku berteduh, Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, beserta yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dulu satu lagu, lagu lagi tentang lagu berdoalah. Ya, berdoalah pagi, siang, dan malam. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar
Pak Freddy, kami persilahkan. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun, tapi sebelumnya kita akan mendengar berdoa dulu baru kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari yang baik, hari Minggu ini Tuhan berikan kepada kami supaya kami bisa beribadah, kami bisa mendengar firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Berkatilah firman Tuhan, berkati juga adik-adik semuanya di rumah, berkati kesehatan mereka, dan kami mendoakan supaya mereka suatu saat nanti kembali datang dan bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih, ampunilah dosa kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita di rumah selama libur bagaimana? Apakah suka membantu orang tua? Ya, tentu bisa membantu orang tua. Dan seperti anak yang ada di rumah, ya, anak yang sedang libur, ya, namanya Ani, dia tidak hanya datang ke gereja untuk beribadah, tetapi juga dia di rumah untuk membantu orang tua. Itu juga merupakan ibadah. Itu juga hal yang disenangi oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, jadi kalau adik-adik berbuat baik di rumah, membantu orang tua, ya, itu juga disenangi oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan seorang anak kecil, ya? Anak kecil ini adalah sudah lama diinginkan, diidam-idamkan oleh orang tuanya, sudah lama didoakan, ya, waktu ya sudah Oke. Nah, sudah lama berdoa supaya anak itu diberikan oleh Tuhan. Nah, bapaknya Hana, ibunya Hana, dan bapaknya adalah Elkana, yaitu nama anaknya Samuel, yang sudah diberikan oleh Tuhan, ya, mengantarkan anaknya ke tempat bait Allah, yaitu Samuel. Dan tentu anaknya juga senang, ya, tentu dia nurut sama orang tuanya ketika diantar ke bait Allah. Ya, wah, Samuel, wah, senang dia, ayahnya dan ibunya melambaikan tangan tanda berpisah karena Samuel diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan di bait Allah. Wah, pasti orang tuanya yakin anakku Samuel pasti bisa, pasti berani. Wah, ayah dan ibu Samuel berulang kali memberitahukan kepada anaknya Samuel itu bahwa dia diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Bahkan juga sebelum dia dilahirkan sudah dijanjikan untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, Samuel, waktu itu dibawa ke bait Allah, dan di bait Allah itu yang melayani adalah seorang imam, namanya Imam Eli. Imam Eli sangat baik hati kepada Samuel. Imam Eli mengajarkan kepada Samuel tentang melayani Tuhan, tentang berbuat baik. Ya, sudah, ya, kita lihat Samuel di bait Allah itu melayani Tuhan, diajarkan oleh Imam Eli. Nah, kemudian Imam Eli Nah, sebentar ya adik-adik. Nah, kemudian ya anak-anak
Imam Eli, Hana dan Elkanah sudah memasrahkan kepada Tuhan anaknya. Ya, di sana di bait Allah itu Imam Eli mengajarkan Samuel tentang apa? Melayani Tuhan. Dia bekerja dengan baik. Kemudian di bait Allah dia melayani Tuhan, dia membersihkan apa perkakas bait Allah itu ada perkakas seperti ini, membersihkannya, dilap sampai bersih, ya. Kemudian Imam Eli, apakah Imam Eli melawan atau tidak taat? Wah, tentu dia sangat taat kepada Samuel, tentu sangat taat kepada Imam Eli. Nah, adik-adik semua, wah, sudah pasti ya, kayak Samuel senang melayani Tuhan. Makanya karena sebelumnya Hana dan Samuel sudah mengajarkan kepada Samuel tentang melayani Tuhan. Jadi ketika Samuel di bait Allah bersama Imam Eli, tentu dia juga taat melayani Tuhan, diajarkan oleh Imam Eli. Anak-anak Eli, Imam Eli punya anak-anak Imam Eli itu sudah besar-besar, sudah dewasa. Tetapi adik-adik, anak-anak Imam Eli itu tidak taat, ya, tidak taat. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Wah, kasihan ya, sesudah besar mereka tidak mentaati Tuhan. Ya, kalau orang lain teman-temannya beribadah kepada Tuhan, mereka malah pergi ke tempat lain, melakukan hal-hal yang jahat. Wah, Imam Eli tidak mengajar atau tidak mendisiplin anaknya dengan baik. Anak-anak Imam Eli itu tidak mau mendengar nasihat. Wah, adik-adik semua harus mendengar nasihat ya. Nasihat orang tua, nasihat guru, atau nasihat dari guru-guru sekolah minggu. Nah, Imam Eli tentu sangat sedih ya melihat anaknya sudah tidak melakukan hal yang baik lagi. Wah, apakah itu disukai Tuhan? Tentu tidak disukai Tuhan. Wah, bagaimana dengan Samuel, orang tuanya Samuel, Hana dan Elkanah? Wah, tentu mengajarkan yang baik. Sampai setiap tahun Samuel, orang tua Samuel itu datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, ya, korban setiap tahun. Hana membawa jubah yang bagus kepada anaknya Samuel. Wah, orang tuanya senang melihat setiap tahun perkembangan anaknya makin besar. Wah, semakin besar dan semakin bijaksana, semakin pintar melayani Tuhan. Ya, itu berarti bahwa Samuel semakin berkenan kepada Allah, adik-adik. Samuel juga berkenan kepada orang lain. Mereka melihat bahwa Samuel makin mentaati Tuhan, sedangkan anak-anak Imam Eli melakukan hal yang sebaliknya, hal-hal yang jahat sekali. Nah, suatu malam mereka tidur di waktu malam, Imam Eli dan Samuel tidur di tempat yang berbeda. Nah, Allah, ya, oleh karena Allah berkenan kepada ketaatan dan pelayanan Samuel itu, dia memilih Samuel menjadi hambanya untuk yang istimewa, untuk memberitahukan sesuatu kepada firman Tuhan, memberitahu sesuatu firman Tuhan kepada orang-orang, termasuk kepada Samuel. Pada zaman Samuel, ya, pada zaman itu, jarang ada orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar baiknya. Kebanyakan orang hidup tidak berkenan kepada Allah. Nah, kalau tidak berkenan kepada Allah, tentu tidak dipakai Tuhan, tidak dipakai untuk memberitahukan kabar baiknya. Nah, sekarang Allah mau memberitahukan sesuatu kepada Samuel. Ya, lalu Samuel
yang pergi ke tempat tidur dan dia tidur. Kemudian pada waktu malam Samuel dan Eli tidur, Imam Eli tertidur. Semua mendengar, Samuel mendengar sesuatu, ya, bahwa Allah memanggil dia, Samuel. Katanya, wah, pernah nggak adik-adik mimpi dipanggil orang namanya? Nah, sekarang Samuel dipanggil tuh, nama Samuel dipanggil. Dia kaget, dia terbangun dari tidurnya mendengar suara itu. Ya Bapak, katanya. Dia langsung bangun. Ya Bapak, oh, apakah Bapak memanggil saya? Katanya kepada Imam Eli. Karena dia pikir Imam Eli memanggil namanya. Wah, ternyata tidak. Aku tidak memanggil engkau, anakku. Ayo, kamu kembali ke tempat tidurmu. Tidur lagi. Jawab Imam Eli. Wah, Eli tidak mendengar. Imam Eli tidak mendengar sebenarnya suara yang memanggil ya Samuel itu. Hanya Samuel yang mendengar suara itu. Mungkin Imam Eli berpikir bahwa Samuel bermimpi. Samuel menyeka-nyeka matanya. Wah, ya jangan-jangan aku mimpi ya. Wah, ternyata kemudian dia pergi ke tempat tidur dan dia tidur lagi. Dan kemudian ada lagi yang memanggil, Samuel, Samuel, katanya. Terus dia datang lagi. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Terus datang Imam Eli. Tidak, aku tidak memanggil engkau. Ayo tidur lagi ke sana. Pergi ke kamarmu tidur lagi. Wah, Samuel kembali ke kamarnya seperti yang diperintahkan oleh Imam Eli. Kemudian ketiga kali hal yang sama juga dipanggil, namanya dipanggil. Kemudian Imam Eli, wah, dia sudah menyadari bahwa Samuel tidak bermimpi, ya, tidak bermimpi. Kemudian dia memanggil Imam Eli. Jadi Imam Eli memanggil apa? Anak Samuel. Kemudian suara itu dia beritahukan, nah, nanti kalau ada lagi yang memanggil nama kamu, ya kamu jawab aja, ya Tuhan, berbicaralah, hambamu ini sedang mendengar. Hambamu ini mendengar, katanya. Wah, kemudian ya Bapak, katanya kepada Imam Eli. Lalu dia pergi ke tempat tidurnya. Dia ternyata berita Allah yang disampaikan kepada Samuel adalah berita yang sangat menyedihkan. Allah memberitahukan kepada Samuel bahwa Eli dan anak-anaknya harus dihukum. Yaitu kenapa? Karena mereka tidak mentaati Allah. Allah memperingatkan Imam Eli, jikalau dia tidak mengajar anaknya supaya mereka melayani, berbuat baik dan taat kepada Tuhan, anak-anaknya akan dihukum mati. Wah, sedih ya. Tetapi Eli tidak berbuat sesuatu terhadap anak-anaknya supaya mereka tidak berbuat jahat, tidak mengajar. Akhirnya anak Imam Eli dihukum. Samuel kembali berbaring ke tempat tidurnya, dia tidur lagi. Kemudian Allah berbicara kepadanya dan Eli tidak menyatakan, Imam Eli tidak menyatakan kepadanya apa yang Allah firmankan kepadanya malam itu, tetapi Samuel menanyakannya kepada Imam Eli menanyakannya. Wah, tapi Samuel sedih ya, karena apa? Kabar yang disampaikan Tuhan kepadanya itu kabar sedih. Dia tidak enak. Gimana ya? Karena Samuel akan diberitahukan kalau Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Wah, tapi Eli memanggil Samuel. Samuel, anakku, ayo di sini sampaikan kepada saya apa yang diberitahukan tadi malam oleh Tuhan. Tetapi gimana ya? Apakah yang harus Samuel lakukan? Wah, kalau dia tidak kalau dia menyampaikan, dia tidak enak, nanti Imam Eli mendengar.
Tetapi bagaimanapun dia harus taat kepada Tuhan. Karena apa? Yang disampaikan Tuhan itu harus disampaikan kepada orang lain, khususnya kepada Imam Eli. Kemudian dia memberitahukan, lalu Samuel memberitahukan kepada Imam Eli bahwa apa yang disampaikan Tuhan, yaitu anaknya akan dihukum oleh Tuhan. Wah, dia sedih. Imam Eli mengetahui bahwa Tuhan senantiasa benar, walaupun dia nggak enak, sedih karena anaknya dihukum. Tetapi Imam Eli percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja, ya, menghukum orang yang bersalah dengan adil. Ya, tidak lama sesudah itu, hari berikutnya anak-anak Imam Eli terbunuh dalam perang, waktu peperangan. Ketika Imam Eli mendengar kabar itu, sedih sekali, ya, dia jatuh terlentang karena sangat sedihnya mendengar kabar tentang anaknya itu. Kemudian dia meninggal. Nah, adik-adik, Samuel makin besar, ya, makin Tuhan menyertainya. Allah menyampaikan firman-Nya kepada Samuel, dan Samuel memberitahukan kepada orang-orang banyak tentang firman Tuhan, supaya orang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Imam Eli, anak-anak Imam Eli tidak taat beribadah kepada Tuhan karena dia tidak diajari oleh Imam Eli. Sekarang Samuel, anak yang masih kecil, diajar orang tuanya, didoakan orang tuanya, dia diajari melayani Tuhan, diantar ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk melayani. Selama di tempat bait suci, bait Allah, dia diajari oleh Imam Eli. Dia taat kepada Imam Eli, dia diajari, dia nurut untuk melakukan pekerjaannya setiap hari, membersihkan bait Allah, peralatan-peralatannya. Semakin besar, semakin Tuhan memberkatinya. Semakin besar, makin bijaksana. Sehingga akhirnya adik-adik, Samuel dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Israel, termasuk kepada kita, termasuk kepada adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan pada kita hari ini, ya, bagaimana kita ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita adalah Matius 6 ayat 12, ya. Baik. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami. Nah, terlihat nggak adik-adik? Dan ampunilah kami akan, ini ya, akan kesalahan kami, seperti ini ya, ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik, dari kecil kita harus belajar untuk taat, ya, berdoa kepada Tuhan.
dari kecil harus belajar beribadah kepada Tuhan. Tapi yang paling penting adalah setiap adik-adik harus belajar di rumah untuk berdoa. Masih tema kita adalah tema tentang doa selama beberapa minggu. Nah kemudian nanti dihafal ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 12 itu sekali lagi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baik, kita akan berdoa. Kita akhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberkati kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Imam Eli mengajarkan Samuel melayani, beribadah kepada Tuhan di bait suci, di bait Allah. Dan Samuel taat pada Tuhan. Samuel juga makin hari makin besar, makin dewasa, makin bijaksana, dan dipakai Tuhan untuk beribadah, untuk melayani dalam ibadah dan memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik semua, kami semua juga, supaya kami yang mendengar juga terus belajar nurut kepada Tuhan atau taat pada firman Tuhan, belajar berdoa dan belajar juga melayani. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Franky untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan menyelesaikan kebaktian sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi Sungguhlah Hidup Tuhanku, ya. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku, ya lagunya. Surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah bekerja menolong kami boleh memulai kebaktian sekolah minggu dan sudah mengakhirinya untuk hari ini dengan baik. Kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh bekerja. Kami juga belajar hari ini dari Samuel yang kecil. Dari dia di kecil pun dia sudah hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Dan sampai besar dan bahkan sampai masa tuanya pun Tuhan memakai Samuel menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami juga tahu dan menyadari bahwa kami juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, dan Tuhan mau kami hidup juga menggunakan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati adik-adik dan teman-teman kami dimanapun berada. Hari ini kami berdoa buat adik sekolah minggu kami, baik itu
Arus Edo Albani, Yuka Moroka, Siho Moroka, Joani, Stella, Stephen. Kami berdoa buat Alberto si Matupang, kami berdoa buat Yukiko di Semarang, kami juga berdoa buat Ibu Kuniko yang ikut live streaming hari ini. Tuhan berkati supaya semua juga teman-teman kami dimanapun berada, mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tolong kuatkan kami juga Tuhan di masa pandemi ini, kami tetap sabar, bersukacita, dan tahu bahwa Tuhan yang menjagai segala situasi dan Tuhan tetap mengendalikan supaya semuanya berjalan baik dalam pertolongan Tuhan. Hamba berdoa, berikanlah kesehatan, berkati mereka yang masih belajar dengan online, bekerja dengan online, dan semua hal yang dilakukan selama beberapa waktu ini biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk waktu ini, kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Biarlah rencana Tuhan yang jadi di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Selamat hari Minggu. Bye.